Alhamdulillah ya, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah selamat malam. Alhamdulillah hari ini saya Iksan Kam ditugaskan menjadi host untuk memimpin acara Zoom Meeting Leader khusus peraih-peraih reward. Artinya Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang berada di grup yang kita cintai ini, grup HSC Hebat ya, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah malam ini ajang silaturahmi untuk kita semua untuk mengevaluasi sekaligus mengupgrade ilmu, karena saya yakin dengan kita berkumpulnya malam ini akan ada suatu hal yang sangat penting yang akan disampaikan oleh mentor kita semua ya Bapak Ibu ya. Silakan yang belum absen, silakan absen. Kita interaksi di sini ya lewat kolom komentar, karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan ya. Bapak Ibu adalah peraih reward, jadi nggak boleh biasa-biasa aja. Jadi harus aktif, harus semangat, harus antusias, karena Bapak Ibu adalah pemimpin-pemimpin bagi timnya semua ya. Apalagi masih banyak sekali impian yang akan kita capai di PT ini ya. Baru 65 peserta nih ya. Boleh diingatkan ke teman-teman mitranya yang sudah peraih ya, peraih motor mobil cash ya, tentunya kita berkumpul tempat ini atau di Zoom ini kita dipaksa oleh para untuk mendapatkan peraihan-peraihan selanjutnya, yaitu luxury berkali-kali ya. Masya Allah ya. Sebentar lagi 2 menit lagi kita mulai Bapak Ibu ya. Kita lihat ada dari Tangerang, dari Jakarta, dari Bandung, Cirebon, Masya Allah. Ada yang sambil kerja juga, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu fokus ya, jangan rebahan, ambil posisi tempat duduk yang enak, rileks, boleh siapkan cemilan atau minuman kopi Ekomak atau kolagennya. Ya, yang penting Bapak Ibu fokus, siapkan juga catatan-catatannya, karena Bapak Ibu adalah para mentor juga. Jadi apa yang akan disampaikan malam ini kita aplikasikan dan kita ajarkan kepada mitra-mitra kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, Masya Allah luar biasa nih ya. Baru 67 peserta. Saya yakin nih peraih reward dari tim HSC nih banyak, apalagi motor sama mobil. Pasti lebih dari 100 orang nih. Kemana nih yang lain nih? Baru 67 orang nih. Atau apakah informasinya tidak sampai ke bawah? Nah, bahaya berarti ya. Berarti duplikasinya belum berjalan. Jadi dicek lagi mitra-mitra Bapak Ibu yang sudah peraih reward minimal motor cash, mobil cash, untuk merapat Zoom kita upgrade ilmu, kita kembali belajar sekaligus kita evaluasi agar reward-reward yang disiapkan PTBS bisa kita dapatkan semuanya ya. Masya Allah. Oke, 1 menit lagi nih ya sebelum kita panggil pemateri kita, mentor kita semua yang luar biasa. Coba yang siap fokus, yang siap belajar, yang sudah siapkan catatannya, pokoknya yang siap nyimak, katakan saya di kolom komentar. Saya doakan yang nulis di kolom komentar yang katakan saya impiannya bisa terwujud, yang masih ada hutang ribanya bisa selesai, pokoknya semua hajatnya bisa Allah kabul di tahun ini ya, amin. Coba kita lihat, wih Masya Allah, mengerikan ya, luar biasa nih. Wah, ada Ibu Dania ya, lagi di Korea, Masya Allah Ibu, dingin-dingin di Korea ya. Pulang bawa salju ya Bu ya. Masya Allah ya, hari ini mentor-mentor kita ada yang sedang liburan ya, Pak Haji Adan Haris bersama beberapa mentor-mentor kita termasuk Bunda Dania dan Pak Joko ya, dan teman-teman mentor yang lain yang hari ini sedang liburan ke Korea. Mudah-mudahan kita semua juga next dengan merdeka finansial melalui wasilah PTBS kita bisa mendatangi tempat-tempat terbaik di seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, mungkin tanpa panjang kali lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas, langsung saja mari kita sambut mentor kita semua, karena saya yakin akan ada banyak hal yang akan disampaikan, akan banyak pencerahan bagi kita semua. Mari kita sambut Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut mentor kita semua, peraih reward terbanyak sejabodetabek, dan telah membantu banyak orang terbebas hutang riba, mendapatkan reward, mendapatkan penghasilan. Berikan aplaus yang luar biasa untuk mentor kita, Bapak Haji Rizky Fahrial Purbianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nggak sehat badannya, tapi juga sehat kantongnya. Oh, karena ini kan semua pada peraih reward yang sudah berprestasi, yang sudah mempunyai penghasilan, yang sudah mempunyai timnya, yang mana aset teman-teman itulah yang menjadikan asbab kita selalu bertambah rezekinya. Ya, tolong dijaga apa yang sudah diamanahkan ini. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di acara Zoom malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya sedang ada di Kota Bukit Tinggi, ya, berada di rumah kediaman mitra kita, ya, teman-teman kita yang ada di Bukit Tinggi, Ibu Leli, dan ini juga banyak mitra-mitra di bawah sedang pada menyimak dan berkumpul untuk sama-sama belajar dengan kita pada malam hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat berlibur Bu Dania, ya masih bisa menyempatkan waktunya untuk Zoom malam hari ini. Nah, inilah salah satu mentor kita yang memberikan sebuah contoh yang baik kepada mitra-mitranya di saat beliau sedang berlibur pun masih menyempatkan waktu untuk bisa ikut Zoom pada malam hari ini. Jangan lupa bawa salju kata Kang Ihsan gitu ya. Tapi nggak usah bawa artis Korea karena kita semua sudah jadi artis di PTBS ya, nggak kalah dengan artis Korea gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas kesiapan waktunya pada malam hari ini untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Nunu, Kang Ihsan sebagai moderator dan menyiapkan atau memfasilitasi acara Zoom kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita nanti akan sharingkan bisa memberikan sebuah manfaat buat kita semua. Oke, sebelum mulai, mari kita sama-sama mengucap sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, malam hari ini kita pengen sharing ya terkait apa yang memang kita kemarin sudah rencanakan di tahun 2023 ini adalah momentum waktu yang memang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjemput apa yang kita sudah impikan ya. Bagaimana kita bisa menjemput luxury itu dengan cepat. Bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian kita ini dengan cepat. Jangan sia-siakan waktu dan kita mulai dari awal tahun ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk kita bisa menjemput prestasi-prestasi yang PTB sudah siapkan ya bersama tim-tim kita. Nah, walaupun malam hari ini baru 82 orang yang hadir, tapi saya yakin teman-teman yang lainnya pun berharap bisa masuk ke acara Zoom pada malam hari ini. Dari 256 peraih reward, baru 82. Dan inilah indikator 82 orang ini yang pertama masuk adalah orang-orang yang bakal duluan sukses. Ya, saya doakan. Karena pada saat kita merespon sesuatu itu dengan cepat, maka timbal baliknya pun akan berbalik dengan cepat juga. Nah, cuman ada beberapa hal yang memang kita juga harus terus berevaluasi diri. Kenapa hasil atau apa yang sedang kita kerjakan ini belum juga kunjung datang atau belum sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin ada beberapa hal yang memang kita perlu evaluasi ya, perlu kita introspeksi diri. Kenapa tim kita tidak berkembang, tim kita belum berjalan, atau pencapaian kita belum maksimal. Karena ada beberapa hal yang mungkin masih perlu kita perbaiki. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang sudah berprestasi dengan mencapai luxury pun mereka berhenti untuk belajar. Tidak ada mentor-mentor kita, guru kita mengajarkan kepada kita semua untuk berhenti. Walaupun pencapaian prestasinya sudah puncak atau sudah mencapai luxury. Kita semua harus terus haus ilmu, terus belajar, mengupgrade diri sehingga wawasan kita, kapasitas kita terus meningkat. Maka kepantasan itulah yang akan Bapak Ibu dapatkan yang dalam bentuk
pencapaian prestasi tadi gitu. Tidak ada semua yang instan bisa kita dapatkan di bisnis ini, tapi perlu adanya kerja keras, kerja cerdas, dan bagaimana kita juga menyelesaikan atau menuntaskan pekerjaan kita itu dengan optimal. Ya. Nah ini kan yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah berprestasi, pencapaiannya sudah ada yang mendapatkan motor, mendapatkan mopkes gitu ya, dan ada juga beberapa yang peraih Pajero dan Luxury hadir di ruangan ini, di ruangan Zoom ini. Tapi saya lebih menitik beratkan bagaimana ini peraih motor, peraih mopkes ini bisa cepat segera mencapai prestasi selanjutnya gitu ya. Yang motor cepat mencapai mopkes, yang mopkes cepat mencapai big mopkes gitu ya. Yang big mopkes juga segera cepat mencapai luxury gitu. Karena prestasi yang akan teman-teman raih itu akan membuat sebuah nilai atau bargaining buat orang-orang yang ada sekitar teman-teman gitu. Bagaimana kita akan mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain ya di saat memang kita sudah menunjukkan kita layak mendapatkan penghargaan tadi, yaitu indikasinya apa dengan prestasi yang Bapak Ibu bisa raih melalui PT BES ini gitu. Jadi jangan pernah merasa puas dengan pencapaian saat ini. Yang dapetin motor, jangan berhenti sampai di sini, tapi bagaimana segera mencapai prestasi selanjutnya, mendapatkan mopkes. Untuk sudah mendapatkan mopkes, bagaimana untuk bisa menjemput berikutnya, yaitu mencapai prestasi big mopkes tadi. Gitu ya. Jadi ini mental teman-teman yang sebagai peraih reward ini harus mulai ditingkatkan lagi. Jangan mentalnya mental tempe gitu. Ada dorongan, ada paksaan, baru aja kita berangkat ke aktivitas atau rutinitas kita sebagai pelaku bisnis di sini. Tapi harus ada muncul kesadaran dari diri sendiri bahwa memang kita membutuhkan bisnis ini dan kita merasa mendapatkan sebuah amanah dengan adanya kepercayaan mitra-mitra kita bergabung kepada kita gitu loh. Maka dari itu kita harus punya komitmen sama diri kita untuk bagaimana kita bisa mensukseskan mitra-mitra kita yang ada di jaringan kita gitu. Jadi jangan pernah teman-teman berpikir saya sudah dapat motor, tapi pikirkan bagaimana mitra-mitra kita sudah mendapatkan motor gitu. Nah, terkait dengan Zoom malam hari ini, saya ingin sharingkan masalah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang leader ya, seorang leader ataupun mentor. Tanggal 25 sesi Zoom untuk new member dan mitra, saya menyampaikan apa yang menjadi tugas member gitu kan. Tugas member itu apa saja gitu ya. Tugas member itu diantaranya adalah bagaimana kita melakukan prospek, terus mempunyai alat bantu menjadi konsumen produk gitu, terus presentasi dan juga follow up, terus kita juga mempunyai wadah untuk mengikuti sebuah training gitu. Itu tugas-tugas member yang kemarin sudah kita sampaikan. Tapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman, walaupun teman-teman sudah naik stratanya menjadi seorang leader karena mempunyai sebuah tim, sudah mempunyai jaringan di bawah, ya berarti kan teman-teman juga harus menaikkan tugas dan tanggung jawabnya menjadi seorang leader. Jangan memposisikan selalu menjadi member, walaupun secara tugas teman-teman melakukan juga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab member gitu ya, menjadi konsumen produk, terus mempunyai alat bantu, melakukan prospek, presentasi, dan juga follow up gitu ya. Terus juga ikut setiap kurikulum atau training-training yang diselenggarakan oleh PT BES maupun grup besar teman-teman. Nah, salah satu tugas leader adalah melakukan juga tugas sebagai member ataupun mitra gitu. Bukan berarti sudah menjadi leader kita tidak melakukan itu. Kita hanya sebatas mendorong mitra itu untuk hadir dan menghadirkan atau ikut training, dan kita pun harus mencontohkan, kita pun melakukan itu gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang udah menjadi leader kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang mitra gitu. Karena kita sudah berada di posisi leader, maka ditingkatkan lagi kapasitas kitanya. Kalau memang teman-teman memang ingin mendapatkan hasil yang lebih besar lagi gitu.
Tapi kalau misalnya teman-teman sudah menjadi seorang leader peraih motor, peraih mokes, hanya menempatkan sebagai seorang member, maka kapasitas teman-teman tidak akan pernah meningkat. Maka hasilnya pun pasti hanya begitu-begitu saja. Nah, ini harus mulai di-upgrade, harus mulai ditambah uh, kesibukan teman-teman atau tugas dan tanggung jawab teman-teman menjadi seorang leader ataupun mentor. Nah, salah satunya adalah tetap melakukan tugas member ataupun mitra tadi, gitu. Ya. Nanti saya akan pertegas lagi apa yang menjadi tugas member maupun tugas member yang harus kita juga lakukan sebagai mitra, ya. Yang pertama adalah sebagai konsumen produk, memiliki alat bantu, membuat daftar nama, melakukan prospek, presentasi, dan follow up, hadir dan mengundang ke pertemuan, dan yang keenam adalah training. Nah, kemarin saya tambahkan yang ketujuh, yaitu kita juga terlibat dalam kegiatan training spiritual leadership camp, gitu, atau SLC. Nah, itulah yang menjadi tugas member yang harus kita contohkan kepada mitra-mitra agar mereka melakukan itu. Jadi jangan sampai seolah-olah kita seorang leader mengajak mitra melakukan tersebut, tapi kita sendiri nggak melakukan. Nah, itu adalah cara atau langkah yang tidak tepat, gitu loh. Karena di sini tugas leader ataupun mentor adalah yang pertama melakukan tugas member atau mitra itu sendiri, gitu, ya. Dan yang kedua, tambahannya baru membina jaringan teman-teman dengan cara apa? Mengajarkan mitra-mitra kita supaya mereka itu lebih mandiri lagi, lebih paham apa yang menjadi kewajiban mereka untuk melakukan bisnis ini, ya. Jadi mengajarkan bagaimana cara posting, bagaimana cara melihat web, membuka jaringan, gitu ya, membuka website, terus belajar bagaimana melihat statistik pencapaian poinnya, gitu. Jangan sampai mereka tidak tahu, ajarkan mereka. Tapi ya seringkali ini kenapa ini saya juga sampaikan materi ini, karena masih sering saya menemukan di lapangan seorang leader itu juga tidak tahu bagaimana cara membuka website, bagaimana cara posting, bagaimana perhitungan poin antara penggabungan antara FO dan RO. Ini masih ada yang tidak paham. Nah, ini kan berarti bagaimana mereka ingin bisa meningkat pencapaiannya kalau mereka sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kan lucu, kita nggak tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai leader ataupun sebagai mitranya PTBS, kita nggak tahu bagaimana cara mendaftarkan, cara melakukan pembelanjaan RO, cara memposting jaringan, membuka jaringan. Nah, ini kan sangat sangat ironis sekali, gitu. Bagaimana kita bisa mengajarkan mitra kalau kita sendiri nggak tahu, ya. Jadi ini harus ditambah nih, tugas leader dan mentor harus melakukan sebuah pembinaan jaringan dengan cara mengajarkan mitra untuk mereka bisa mandiri dan bisa melakukan aktivitas bisnis ini secara mandiri itu juga, gitu loh, ya. Nah, yang kedua, dari poin membina jaringan ini, teman-teman juga harus menjadi seorang motivator, bukan hanya sebatas bisa memotivasi diri sendiri untuk tetap bertahan dan konsisten menjalankan bisnis ini, tapi bagaimana teman-teman pun bisa memotivasi mitra-mitranya untuk jalan, gitu. Ini kan seringkali masih banyak kita juga dengar, kenapa kok jaringan saya banyak yang tidur. Jangan salahkan jaringannya yang nggak tidur. Bisa jadi karena kita sendiri tidak bisa memotivasi mereka untuk jalan, gitu. Belum bisa mengarahkan mereka, memotivasi bisa konsisten dalam menjalankan bisnis ini untuk mencapai cita-citanya atau impian mereka, gitu. Nah, jadi harus memposisikan menjadi motivator untuk mitra-mitra mereka, gitu. Bukan berarti harus menggurui, tapi memotivasi mereka untuk bisa mempunyai semangat, gitu loh, untuk menggapai cita-citanya mereka, gitu. Kita hadir untuk memberikan motivasi. Ini malah banyak juga yang kebalik. Para peraih motor, peraih mokes malah kalah bukannya memotivasi mitra, malah termotivasi oleh mitra yang dia nggak jalan, gitu. Ya, mitra nggak jalan, mitra pada tidur, kita juga ikut tidur, kita juga ikut nggak jalan, kan ini jadi lucu, gitu loh.
ya. Tapi katanya pengen berhasil PTBS, tapi dia nggak tahu fungsi dia berada di bisnis ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka nggak tahu gitu. Makanya saya akan ingatkan kembali, khususnya untuk diri saya dan teman-teman semua, harus menjadi sebuah harus memposisikan menjadi seorang leader yang salah satu tugasnya adalah memotivasi mitra kita untuk terus mempunyai semangat. Ya, berarti kan secara nggak langsung pada saat kita memberikan motivasi sama mitra, kita akan malu dengan diri kita. Di saat kita memotivasi untuk bisa semangat, masa kita sendiri nggak semangat? Kan gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ingin berhasil dan sukses dalam waktu cepat di bisnis ini, lakukanlah tugas dan tanggung jawab ini dengan optimal. Ya. Dan kemudian di poin yang ketiga dari pembinaan jaringan atau membina mitra itu adalah menjadi seorang fasilitator buat mereka. Menyiapkan wadah home sharing, menyiapkan pertemuan untuk mereka hadir dan menghadirkan gitu loh. Jangan malah kita difasilitasi oleh mitra kita gitu. Kita yang awalnya memfasilitasi mereka, bikin home sharing, kasih contoh bagaimana cara membuat sebuah home sharing, bagaimana kita menyelenggarakan sebuah pertemuan atau seminar tadi kan gitu. Jadi kan fasilitator dalam mendampingi mitra pun kita harus memfasilitasi mereka. Kita juga harus tahu bagaimana kapasitas mitra kita, bagaimana mereka berjuang. Coba teman-teman bayangkan 2 hari saya di Padang, hal yang sama. Tapi khususnya saya ingin memberikan sebuah bergening lah sama teman-teman yang ada di skupnya di kota gitu. Coba kebayang nggak teman-teman yang ada di daerah ini untuk prospek dari tempat ke tempat yang lain itu tuh rata-rata memakan waktu 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 6 jam, bahkan bisa sampai di 12 jam mereka harus pergi ke daerah Pasaman Barat, harus ke Jambi, Muara Bungo, itu mereka tempuh dengan menggunakan motor yang waktunya itu berjam-jam gitu. Tapi mereka lakukan. Nah, bagaimana teman-teman yang ada di sini? Yang ada yang skupnya atau ruang lingkup jaringan kita itu masih sekiranya bisa kita jangkau. Gitu. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar dari tim kita yang ada. Dan kita juga harus memahami bagaimana mitra-mitra kita yang berjuang dengan kondisi yang masing-masing itu punya perbedaan, gitu ya. Dan kemudian kita juga harus selalu bisa senantiasa mengevaluasi, mengkontrol selain apa yang kita sudah rencanakan, apa yang sudah kita planningkan dalam mengelola bisnis ini, kita juga kontrol dan evaluasi bagaimana mitra-mitra kita dalam berjuang, bagaimana mitra-mitra kita juga ingin mencapai atau mewujudkan impiannya, mendapatkan prestasi yang ada di PTBS ini. Tuh, ya. Jadi 4 poin ini di dalam membangun sebuah teamwork dan membina jaringan itu coba ya 4 poin ini teman-teman posturkan teman-teman untuk bisa melakukan ini ya, membina jaringan, karena salah satu nanti hasil yang akan diterima dari bisnis ini salah satunya adalah membangun jaringan, yaitu dengan membina mitra-mitra kita, membina dengan yang benar gitu loh. Salah satu poin yang pertama tadi, mengajarkan mitra kita untuk mandiri, ajarkan mereka untuk posting, ajarkan mereka untuk belanja atau membuka website gitu ya. Bagaimana mereka bisa melihat produk knowledge, marketing plan yang ada di website, ajarkan mereka untuk mereka bisa paham dan tahu. Dan berikan terus motivasi buat mereka, itu yang kedua. Yang ketiga, fasilitasi mereka dalam mengembangkan jaringan ini. Ya, dan yang keempat, evaluasi, kontrol. Mereka, tim kita yang memang sama-sama mau mencapai kesuksesan di bisnis ini, kontrol dia. Gitu, ya. Yang mau dan yang tidak, itu akan bisa terlihat nanti pada saat kita mengevaluasi.
ya. Dan teman-teman sebagai seorang leader harus bisa juga memahami dan tahu semua kondisi mitra kita. Mungkin hari ini mereka sedang bersemangat. Jangan sampai semangat mereka menjadi turun di saat kita tidak ada, tidak memfasilitasi dan tidak bisa membersamai mereka dalam berjuang tadi. Dan kemungkinan kedua di saat kita melakukan poin ini adalah kita bisa akhirnya membangunkan mitra-mitra kita yang tidur tadi atau mungkin yang mau muntaber, kita bisa kembalikan kepada relnya yang benar di saat kita memposisikan menjadi seorang leader. Ya. Jadi jangan mentang-mentang leader pengen jadi bos, gitu kan? Mau mitra minta bantuan, udah langsung hitung-hitungan. Apalagi ada mitra yang ada di daerah minta dibantu oleh leadernya ke sini untuk hadir, udah langsung negosiasi. Berikan pesawat, nggak boleh Lion, pengen Garuda. Itu kan dah membebankan dan memberatkan mitra-mitra kita gitu loh. Mereka baru awal berjuang, support dulu. Toh sponsor kita juga sudah mendapatkan bonus sponsor dari mereka. Ya, itulah salah satu pemantasan kita untuk supaya jaringan kita bisnis kita ini berkembang gitu ya. Dan yang ketiga adalah apa yang menjadi tugas leader dan member membuat sebuah rencana kerja. Teman-teman harus buat rencana kerja teman-teman dalam kurun waktu 1 bulan, apa yang mau dikerjakan dalam 1 bulan gitu ya. Hariannya, mingguannya, bulanannya, atau per 3 bulan itu harus buat. Ini kan sering kali nih peraih motor, peraih reward kalau misalnya sharing mau konsultasi sama mentornya gitu. Ya hanya bawa dirinya, hanya ngobrol begitu saja. Itu bukan konsultasi namanya. Tapi ngobrol saja, misalnya ngopi-ngopi. Tapi kalau misalnya kita niat ya konsultasi, ingin mendapatkan sebuah arahan supaya kita juga ingin cepat seperti mentor kita berhasil, tunjukkan apa yang sudah menjadi perencanaan kerja kita dan minta dievaluasi oleh mentor kita. Sudah benar atau belum gitu. Ini kan banyak sekali mitra-mitra juga yang mereka merasa sudah bisa, merasa sudah pintar gitu. Tapi pada saat ketemu ya dia hanya bisa mengeluh sama mentor ya, Pak, Bu, kenapa ya saya belum dapat cash juga? Kenapa ya kok saya lama untuk dapetin Pajero-nya gitu. Nah, itu bukan konsultasi namanya, tapi curhat gitu ya. Konsultasi itu kita harus jelas nih loh, rencana kerja saya seperti ini 1 bulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini, tapi nggak ada progres, pasti ada yang nggak tepat, pasti ada yang harus diperbaiki gitu. Nah, itu konsultasi sama leader ya. Jadi ini masih banyak nih leader-leader yang baru nyampe di motor, di mobil itu sudah males-malesan tuh mau konsultasi sama mentornya peraih big cash peraih luxury karena ngerasa sudah bisa gitu ya. Padahal kita di bisnis ini itu nggak apa namanya nggak nggak bisa kerja sendiri gitu ya, tapi harus bersama tim. Dan kita juga menyadari bahwa setiap kita pasti punya kekurangan. Kapasitas kita itu pasti punya kekurangan walaupun kita punya kelebihan. Gitu. Ya. Jadi berkonsultasi sama apa namanya sama mentor itu adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita dari seorang leader. Ya. Itu 3 poin tugas leader yang saya ingin sharing. Kenapa ini harus tersampaikan supaya teman-teman tahu tugas dan tanggung jawabnya, porsinya apa yang harus dilakukan gitu. Tidak hanya berharap di closing, reward itu akan ngikutin teman-teman. Tapi kerjakan aja, teman-teman cukup kerjakan aja tugas dan tanggung jawabnya. Maka itu akan ngikutin, nggak usah khawatir. Ya, kalau misalnya kurikulum yang sudah diajarkan oleh leader-leader kita, mentor-mentor kita, kita cukup ikuti.
tugas member, tugas mitra itu apa, kerjakan. Tugas dan tanggung jawab leader di saat teman-teman sudah berprestasi seperti ini, yaitu lakukan. Maka akan mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Saya yakin itu. Ya. Konsisten saja lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, insya Allah itu akan mengantarkan kepada kesuksesan teman-teman. Dan ada 7 poin juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman nih sebagai seorang leader. Ini harus dipahamkan bahwa kita sebagai leader, ya sebagai leader atau primary, bahkan mentor sekalipun, itu melalui beberapa fase di dalam bisnis network marketing ini. Ya. Ada 7 fase yang teman-teman akan alami pada saat menjalankan bisnis network marketing. Yang pertama adalah fase penolakan. Itu pasti kita mengalami fase ini. Betul nggak? Ya kan? Teman-teman masih kan prospek, masih ditolak nggak? Masih kan? Nah, masih ditolak pastinya kan gitu. Jangankan teman-teman, kita sendiri pun pada saat prospek ya, para mentor pun nggak setiap kali prospek, nggak setiap kali presentasi langsung closing, pasti mengalami fase penolakan tadi. Jadi poin nomor 1 ini, semua kita pasti mengalami yang namanya penolakan. Jadi fase ini harus kita terima, fase ini harus kita akui bahwa konsekuensi dan resiko kita menjalankan bisnis ini pasti menghadapi penolakan itu sendiri, ya, penolakan tersebut. Nah, yang kedua, teman-teman pasti akan menemukan fase orang yang bergabung tapi dia belum berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini. Ya kan? Ya itulah akhirnya masih banyak yang dia tertidur, banyak orang yang dia hanya sebatas bergabung memanfaatkan produknya gitu kan. Nah, ini masih ada kan di jaringan kita yang seperti itu. Biarkan saja kita ikutin aja alurnya karena memang fase ini pasti kita akan temui. Pasti semua bahkan para founder pun melalui fase ini menemukan orang bergabung tapi tidak berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya gitu. Nah, terus apalagi yang akan kita temuin, apa yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Yaitu nanti teman-teman akan menemukan di mana orang yang bergabung, dia berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini. Gitu. Jadi yang pertama tadi, yang kedua tadi teman-teman akan menemukan orang bergabung tapi tidak berkomitmen. Yang ketiga adalah orang yang bergabung tapi dia berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini. Gitu ya. Nah, fase berikutnya adalah bagaimana teman-teman mengembangkan bisnis ini di mana jaringannya ini tidak berimbang, gitu ya, atau mungkin mengalami kaki yang satu lebih besar dari kaki yang lain, gitu. Masih mengalami itu nggak? Ada yang mengalami itu nggak? Kaki gajah, gitu, bisa bicara banyak orang bilangnya adalah kaki gajah, kaki besar sebelah, gitu ya. Itu fase itu pasti akan dialami oleh semua mitra. Mungkin di ID utamanya berimbang, tapi di ID kedua untuk mencapai prestasi motor kedua, motor ketiga itu masih berat sebelah, masih besar sebelah gitu. Nah itu fase itu pasti akan ditemui. Jadi nggak usah teman-teman risaukan, nggak usah teman-teman khawatirkan kondisi-kondisi yang tadi saya sudah sebutkan dari awal. Yang pertama fase penolakan, menemukan orang bergabung tapi belum berkomitmen. Nanti akan ketemu akhirnya orang yang bergabung tapi mempunyai komitmen. Yang keempat adalah mengalami bagaimana jaringan kita tumbuh tidak seimbang gitu. Ya, jadi fase itu harus teman-teman terima karena teman-teman akan melewati fase-fase tersebut. Sampai akhirnya teman-teman menemukan fase yang kelima yaitu titik cair yang berkomitmen. Akhirnya teman-teman nanti ada masanya menemukan titik yang sebelah yang kecil tadi yang siap berkomitmen gitu. Jadi teman-teman akan menemukan di saat teman-teman melakukan atau melewati tahapan-tahapan ini tadi gitu.
nggak usah khawatir. Ini kekhawatiran yang ada dalam diri kita lah yang harus kita hilangkan. Tapi bahayanya kalau kita sudah terlalu khawatir dan kita apa namanya merasa putus asa, hilang harapan. Nah, inilah yang harus diantisipasi. Maka tadi kenapa makanya saya sampai apa namanya sampai ingatkan dulu di awal tugas dan tanggung jawab seorang leader tadi gitu. Ya, harus memberikan sebuah motivasi kepada mitra-mitra kita dan juga mau mengontrol dan mengevaluasi diri yang akhirnya kita punya kesempatan untuk berkonsultasi dengan mentor kita gitu, ya. Nah, fase kelima inilah yang nantinya akan memberikan sebuah kontribusi prestasi hasil atau hasil yang akan teman-teman terima. Di fase ini nanti akan menemukan momen itu. Coba sekarang para peraih motor, mokes, apakah langsung tiba-tiba yang kanan dan kiri itu langsung berimbang? Kan tidak, ya. Nah, pada saat kita kerjakan kaki yang lemah, pada saat kita berjuang di sana, maka pencapaian atau hasil tersebut bisa kita raih. Dan itu semua dialami oleh semua leader dan mentor, ya. Jadi lewatilah fase-fase ini sampai akhirnya teman-teman menemukan fase yang berikutnya, yaitu bisa merasakan bagaimana mendapatkan bonus setiap hari dari bonus pengembangan jaringan tadi gitu. Dan endingnya di fase ketujuh yaitu teman-teman akan merasakan yang namanya financial freedom tadi, baru bisa menikmati hidup tadi. Jangan langsung tiba-tiba teman-teman pengen berharap langsung berada di fase yang ketujuh tadi, ingin menikmati hasil, ingin langsung financial freedom. Nggak bisa, semua itu ada prosesnya dan fase-fase sebelumnya itu harus dilalui oleh teman-teman gitu, ya. Tapi fase-fase tersebut jangan dijadikan sebuah alasan teman-teman untuk berhenti mengerjakan bisnis ini atas dasar tugas dan tanggung jawab yang teman-teman sudah pahami. Jadi 3 tugas yang menjadi yang menjadi tugas leader yang 3 poin tadi itu yang harus teman-teman komitmenkan untuk dikerjakan, maka prestasi teman-teman akan mengikuti, ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa di saat teman-teman ingin mencapai hasil yang maksimal, ingin mewujudkan impian ini dengan cepat, lakukanlah pekerjaan ini dengan optimal, yaitu dengan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Ya. Kalau teman-teman mau melakukan ini dan mengikuti apa yang disarankan oleh mentor, insya Allah orang-orang yang sekarang sudah merasakan dan menikmati, ya mentor-mentor yang sudah menikmati financial freedom gitu ya, yang pengen umroh tinggal berangkat, pengen ke Korea tinggal berangkat, pengen beli ini tinggal beli. Mereka mengalami fase-fase yang tadi saya sampaikan dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Nah, saya mengingatkan teman-teman yang peraih motor, peraih moped, lakukan apa yang memang sudah dilakukan oleh mentor-mentor kita. Insya Allah itu akan menjadi bukti nyata buat teman-teman dikala teman-teman mengerjakan bisnis ini dengan serius. Jadi harus punya komitmen atau agreement dengan diri sendiri bahwa saya harus sukses. Dengan cara apa? Mensukseskan tim saya, mensukseskan mitra-mitra saya. Ya, jadi itu materi malam ini saya ingin mengingatkan kembali, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah sering diingatkan oleh leader dan mentornya, tapi saya ingin mengingatkan kembali karena tidak lain dan tidak bukan mencapai progres pencapaian prestasi di bisnis ini dikala memang kita sudah mengerjakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi jangan hanya sebatas prospek, presentasi sudah cukup hadir dan menghadirkan, tapi kita tidak
mengajarkan mitra-mitranya untuk berhasil atau untuk mandiri. Saya disuruh pindah nih karena apa? Dubbing ya? Hah? Dubbing. Ah. Oh, storming. Storing ya. Masih jelas ya suara saya ya? Oh, saya disuruh pindah ke kamar ini. Di Bukit Tinggi dingin, kayak di puncak, kayak di Lembang. Ya. Nah, cuman bedanya nggak ada saljunya Bu Dania. Oh, Bu Dania ngeledek tuh. Di sini ada salju pi katanya gitu. Ya, jadi teman-teman itulah yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini. Nah, kita akan buka sesi sharing atau tanya jawab terkait uh, dua slide yang tadi saya coba sampaikan sama teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa merefresh kembali dan mengingatkan kita semua untuk menjalankan sesuai dengan porsinya. Karena memang saya yakin dan percaya bahwa teman-teman adalah orang-orang yang pengen segera mewujudkan impian-impiannya. Itulah alasan kenapa teman-teman masih berada di bisnis ini dan menjalankan bisnis ini dengan maksimal ya. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Kang Ihsan untuk kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.